Perkara laporan KDRT prank ala Baim Wong dan Paula Verhoeven kini menyeret kedua artis ini ke ranah hukum sesungguhnya. Pasalnya, seperti diungkap penyidik Polres Metro Jakarta Selatan kemarin, kasus hukum yang dilaporkan oleh sahabat polisi tersebut statusnya telah meningkat dari penyelidikan menjadi penyidikan. Benarkah? Dengan status baru tersebut, berarti pihak kepolisian telah menemukan adanya unsur pidana dalam perkara kasus video prank KDRT Baim Wong dan Paula tersebut? Benarkah bergulirnya kasus tersebut membawa hikmah luar biasa bagi Baim Wong dan Paula? Di sisi lain, artis Rizky Bilar dan Lesti Kejora yang kasus KDRT sungguhan mereka justru berujung damai. Kabarnya kini tengah dihujat netizen sebagai efek aksi berani Bilar yang memposting mobil mewah di sosial media pribadinya. Seperti apa reaksi Bilar dan Lesti serta keluarga atas hujatan netizen tersebut? Seperti apa pula hasil telisik pakar mikroekspresi dan pakar sosial media terkait arti dibalik aksi Bilar memposting mobil mewah tersebut? Di tengah hujatan netizen yang kian membanjiri sosial media Lesti dan Bilar, belakangan chemistry cinta keduanya pasca kasus KDRT kian lengket dan tampak semakin mesra. Beberapa momen keduanya terlihat kompak dan mesra, di antaranya saat Lesti menemani Bilar bermain bola. Aksi rangkul-rangkulan hingga suap-suapan dan canda tawa mewarnai momen tersebut. Lantas seperti apa pihak keluarga Bilar menilai keintiman Lesti dan Bilar ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Berniat memvideokan prank kasus KDRT dalam rumah tangganya sendiri, namun melibatkan aparat penegak hukum. Baim Wong dan Paula Verhoeven kini benar-benar terseret dalam kubangan kasus hukum. Ya, kasus yang dilaporkan oleh sahabat polisi atas prank KDRT Baim dan Paula tersebut statusnya telah meningkat. Dari sebelumnya penyelidikan sudah naik menjadi penyidikan. Hal itu diungkap oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan kemarin. Meningkatnya status kasus hukum tersebut rupanya berarti bahwa pihak kepolisian telah menemukan adanya unsur pidana dalam perkara tersebut hingga kasus itu pun akan terus diproses di ranah hukum. Jadi setelah gelar perkara, kasusnya sudah dinaikkan menjadi penyidikan. Kasus yang dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan, BW dan P, dari penyelidikan menjadi penyidikan. Ya, jadi setelah gelar perkara, kasusnya sudah dinaikkan menjadi penyidikan. Untuk ini kita menemukan tindak pidana, ya, diduga ada tindak pidana. Oleh karena itu, karena kita naikin menjadi penyidikan. Untuk status masih saksi terlapor. Untuk barang bukti, kemudian keterangan saksi-saksi sudah dikumpulkan oleh penyidik, kemudian mudah-mudahan ada titik terang. Ya, jadi itu proses masih berlangsung. Setelah saksi-saksi sudah diperiksa, kemudian nanti penyidik menjadwalkan untuk BW dan P. Untuk ini kita sudah memeriksa 6 orang saksi, antara lain dari yang melaporkan, kemudian 2 anggota polisi yang di lokasi kejadian, kemudian juga driver, lanjut editing. Tak hanya itu,
Penyidik juga mengungkap bahwa proses hukum kasus yang bergulir atas laporan sahabat polisi terhadap Baim Wong dan Paula tersebut akan terus dijalani dan terus diupdate. Agenda selanjutnya dari proses hukum kasus tersebut adalah melakukan pemeriksaan saksi tambahan. Dari jadwal 9 orang saksi yang dihadirkan dari pihak Baim Wong dan Paula, 5 saksi sudah diperiksa dalam kasus video prank KDRT Baim dan Paula tersebut. Kebanyakan saksi yang dihadirkan tersebut adalah pihak-pihak yang melihat dan mendengar kejadian yang dilaporkan tersebut. Proses masih bergulir, kemudian penyidik masih mendalami semua yang bisa membuat titik terang kasus yang dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan. Dalam arti agenda ke depan apa nih? Memeriksa saksi-saksi. Jadi saksi-saksi tambahan kita butuh untuk keterangan tambahan, pasti kita meminta keterangan kembali. Kita menjadwalkan 9 orang saksi ya. Jadi sudah diperiksa lebih kurang 5 orang, kemudian yang lebihnya masih dijadwalkan untuk hari dan tanggal ada di penyidik. Untuk saksi tambahan sendiri dari pihak BW atau dari pihak dari BW, yang jelas yang mendengar dan melihat kejadian yang dilaporkan. Sementara itu, pasangan suami istri Baim Wong dan Paula Verhoeven sudah 2 kali menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan terkait laporan prank KDRT yang dilayangkan pada 7 Oktober dan 13 Oktober 2022. Berkubang dalam kasus yang awalnya hanya berniat candaan semata ini, rupanya menguras pikiran, tenaga, waktu, bahkan mempertaruhkan image dan nama baik Baim dan Paula yang telah terbangun selama ini. Tetapi apa daya, ibarat nasi sudah menjadi bubur, Baim dan Paula kini tinggal menjalaninya saja. Dari curahan hati Baim kemarin, ia mengaku justru kasus ini membuatnya menemukan sesuatu yang berbeda pada dirinya, yaitu Baim merasa menjadi sosok yang lebih sabar dari sebelumnya. Kalau hikmah masih ada, cuman melihat masalah itu seperti apa. Kalau saya banyak sekali sih, kalau nggak ada masalah itu mungkin saya nggak di Mekah. Iya, benar. Itu yang paling ini. Untuk banyak pengertian ya. Tapi kalau ditanya sama orang ketika masalah saya, maaf ya bukan saya sombong atau gimana ya, saya kenapa-napa, itu nggak benar. Jadi nggak benarnya itu saya setiap hari sama, melihat hari-hari itu sama. Ketika ada pelajaran ya pelajarannya apa, tapi nggak bikin kita itu jatuh, jangan. Tapi saya lebih ke arah terlalu banyak sih yang bisa kenapanya ya. Dari setiap dan setahun itu yang kemarin itu saya banyak sekali sampai saya kadang-kadang mau minta maaf aja suka malu. Kenapa? Karena kok minta maaf lagi ya, seperti gue nggak ngerti. Tapi balik lagi kan semua yang dikerjain sama kita itu kayak semua orang belum tahu niatannya seperti apa. Jadi buat saya kemarin tuh kayak ke Mekah, mau dibilang pusing atau enggak, biasa, bukan sombong ya, maaf ya, biasa aja. Tapi memang karena itu saya di Mekah. Geger kasus video prank KDRT Baim Wong dan Paula Verhoeven, statusnya meningkat dari penyelidikan menjadi penyidikan. Lantas apa pula yang membuat Rizky Bilar dihujat netizen belakangan ini? Benarkah aksi Bilar memposting mobil mewah di sosial media adalah pemicunya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo semuanya, nama gue Teguh Rasya. Jangan lupa untuk nonton Intens Investigasi di YouTube sehari 3 kali. Pokoknya langsung aja like, subscribe, komen, semuanya deh pastinya. Geger kasus video prank KDRT Baim Wong dan Paula Verhoeven, statusnya naik dari penyelidikan menjadi penyidikan.
Yang kini juga menjadi heboh adalah Rizky Bilar yang menjadi korban hujatan dan cibiran netizen. Hujatan tersebut dipicu oleh aksi Bilar yang belakangan ini mulai aktif lagi di sosial media pasca kasus KDRT hingga memposting mobil mewah di sosial media pribadinya yang dinilai netizen sebagai aksi pamer. Lantas, apa sebenarnya yang membuat netizen menghujat Bilar? Di antaranya dengan haus pengakuan. Tampaknya tidak terlepas dari kehebohan pasca kasus KDRT yang menjeratnya, di mana Bilar dituding dan dicibir menggerus harta sang istri, Lesti Kejora, hingga tudingan banyak utang. Kemarin postingan yang bukti transfer itu, maksudnya gimana Bang Bi? Komen dulu ya, nanti komen dulu. Kita aja. Kasih ya. Hitam putihnya tahun 2022 ini Bang Bi. Ini lagi dan lagi ya. Memang ada habis-habisnya kalau kita ikutin netizen, haters. Ya kalau saya pribadi sih nggak perlu sih ditangkapin kali kalau memang itu kan cuma omongan mereka aja yang sok tahu kan terhadap kehidupan keluarganya Leslar, dan faktanya kan nggak ada gitu. Saya rasa ya nggak perlu ditangkapi lah. Kayak yang nanggapin di Instagram media tuh, saya komen kan, saya komen saya kasih gambar semangat gitu kan. Nah dia balas cuman gitu doang nih. Iya udah risih juga dengarnya Bung Bobi katanya. Lama-lama emosi juga kan gitu kan. Ya namanya juga manusia, udah sabar kita coba support Bilar lah. Memang sih ada pro ada kontra ya pada saat itu, cuman ya itulah mungkin Bilar mengeluapkan suatu itu dengan cara itulah, gak usah lah ditanggapin lagi seperti kayak netizen yang bawel, yang pada sok tahu, udah gak usah ditanggapin lagi. Next kedepannya udah biarin aja gitu. Terkadang kan juga namanya juga manusia, pasti ada sebatas kesabaran mungkin ya. Mungkin Bilar udah saatnya untuk menunjukkan spill sedikit-sedikit ya, dari sedikit demi sedikit agar mereka tahu, dan itu pun hanya sebatas buat mereka yang sok tahu dan faktanya dan tidak tahu apa faktanya yang terjadi, mereka tidak tahu kan. Terkadang yang namanya manusiawi ya gimana ya dibilangnya, pasti kecewa sih ada. Cuman Bilar cuman sebatas gitu doang sih, nggak terlalu di inilah sampai dendam gimana gitu, cuman sebatas ya emosi sesaat aja marah gitu doang sih. Di balik hebohnya cibiran dan hujatan netizen atas aksi pamer mobil mewah milik Bilar di sosial media, seperti apa pakar mikroekspresi dan pakar sosial media menelisik maksud atau pesan di baliknya? Benarkah postingan Bilar tersebut bertujuan sebagai pembuktian dan menangkis semua serangan netizen selama ini yang menudingnya punya banyak utang, mengoleksi mobil mewah untuk kebutuhan konten? Benarkah aksi postingan Bilar merupakan klimaks dari kesabaran Bilar dalam diamnya selama ini? Ketika Bilar kemudian memposting tanda petik pembuktian gitu ya atas komentar-komentar netizen yang buat dia, kata dia membuat dia terganggu gitu ya, bahwa dia dibilang nebeng atau numpang hidup lah, dia dibilang kemudian nggak punya duit lah segala macam. Buat saya ini hal yang nggak perlu dilakukan gitu loh. Kalau memang dia pede dengan dirinya, kalau dia memang punya duit segitu segala macam gitu, orang punya duit tuh nggak pernah pamer. Siapa yang mau pamer? Kita bicara konglomerat Indonesia, ada gitu yang pamer. Orang yang pamer itu kan adalah orang-orang yang butuh pembuktian, posting segala macam gitu. Orang malah bisa berpikir bahwa ini beneran nggak nih, ini dibuat nggak nih, ini rekayasa nggak nih. Orang malah bisa mikir gitu, malah sayang jadinya gitu loh. Udah deh, orang kan berhak ngomong apa aja, netizen berhak ngomong apa aja, kan maha benar netizen dengan segala filmannya gitu ya. Jadi ngapain terlalu peduli, akan ada lovers, akan ada haters. Dan kalau kamu memang benar-benar orang bisa berprestasi, tunjukin prestasi kamu. Sesederhana itu. Ilmu komunikasi krisis teori
dia menggunakan strategi denial namanya, menyangkal gitu ya. Yang dia lakukan adalah berupaya menangkis semua serangan-serangan yang ada. Yang artinya yang bersangkutan itu berfokus pada informasi negatif yang menyerang dirinya. Menghapus citra negatif ini tidak mungkin. Ya, karena memori kolektif itu akan selalu tersimpan di ruang digital. Yang ada adalah yang bisa kita lakukan adalah menguburnya. Mengubur itu artinya tidak hilang, tapi kita menutupinya dengan hal-hal positif yang pasti dimiliki oleh semua orang, termasuk RB dan siapapun yang sekarang sedang mengalami badai reputasi. Geger Rizky Bilar yang kembali dihujat netizen karena memposting mobil mewah di sosial media. Benarkah asmara Bilar dan Lesti semakin mesra pasca keduanya berdamai dalam kasus KDRT? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Geger Rizky Bilar yang dihujat bertubi-tubi oleh netizen karena memposting mobil mewah di sosial media pribadinya. Di tengah kondisi tersebut, Bilar dan Lesti tampak semakin mesra dan kompak. Kemesraan itu terekam baru-baru ini ketika Lesti menemani Bilar bermain bola. Aksi saling rangkul-rangkulan, menyuapi makan, hingga canda dan tawa bersama tampak terlihat di antara mereka pada momen itu. Tentu, apa yang mereka lakukan tak luput dari cibiran netizen yang menudingnya hanya akting Bilar belaka. Tapi pihak keluarga melihatnya sebagai suatu kemajuan yang sangat berarti dalam chemistry keduanya sebagai pasangan suami istri pasca Bilar terjerat kasus KDRT atas Lesti Kejora. Tanggapannya seperti apa, Kak Bilar? Jadi nemenin abang nih. Dengan adanya masalah kejadian yang kemarin ya mungkin ini ada hikmah di balik itu semua lah. Mungkin Bilar menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya, itu ya sih. Iya, harapan saya sih ya dengan adanya kejadian ini ya mereka menjadi lebih baik lagi. Kalau kita sebagai saya pribadi sih ya kita mendoakan aja lah. Mungkin ini ada hikmah lah di balik kejadian kemarin, itu aja sih. Intinya lebih dewasa lagi, lebih dekat dengan keluarga lagi yang pastinya kan. Pokoknya kita support yang terbaik ya buat Bilar. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.